Sudah siap semuanya? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dani dan Alvin. Oke, baik. Dua orang tidak masuk, ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sehat dan yang sehat tolong kesehatannya selalu dijaga. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya, saya ada gambar di situ. Ya, bisa dilihat gambar seekor gajah, ya. Yang mana gajah itu diraba-raba oleh orang buta, betul sekali, ya. Ya, bisa dilihat di situ. Ya, ada 3 orang memegang gajah, kayak gitu. Nah, berdasarkan gambar di atas, ya, kita bisa melihat bahwa orang buta itu kan tidak tahu gajah, ya. Jadi mereka itu ketika disuruh menceritakan gajah itu seperti apa, mereka akan menceritakan seperti apa yang mereka raba, kayak gitu. Orang buta satu berkata bahwa gajah itu seperti pipa, kayak gitu, ya. Karena apa? Kok gajah seperti pipa, bentuknya panjang, kayak gitu. Nah, karena yang diraba itu adalah belalainya. Nah, kemudian ada orang kedua, ya. Orang kedua itu ngomong gajah itu bentuknya lebar seperti permadani, kayak gitu. Karena yang dipegang apanya? Ya, badannya atau telinganya, kayak gitu. Kemudian orang yang ketiga itu ngomong gajah itu seperti tali, ya, panjang terus, ya, panjang tipis seperti itu. Karena yang dipegang apanya? Ekornya, ya. Artinya apa di sini? Apakah semuanya itu betul dalam Apakah semuanya itu betul dalam mendeskripsikan seekor gajah? Ya, kurang tepat kan? Nah, itu artinya apa, anak-anak, ya? Ya, itu artinya kita itu jangan seperti orang buta tersebut, ya. Artinya kita itu harus punya pandangan yang luas. Kita itu harus punya sudut pandang yang luas, ya. Jangan menjadi seperti orang buta yang hanya tahu bahwa gajah itu seperti ini saja, padahal itu belum menggambarkan gajah keseluruhan, ya. Jadi untuk bisa menjadi pribadi yang punya pandangan yang luas, kita tidak boleh berhenti belajar, kayak gitu. Nah, nanti kalian ditanyain Indonesia itu seperti apa sih, ya? Indonesia ya seperti di Jember ini, kayak gitu. Nah, padahal Indonesia itu kan lebih luas. Nah, makanya jangan berhenti belajar supaya apa? Supaya pengetahuan kita itu lebih bertambah dan juga sudut pandang kita itu juga semakin luas, seperti itu, ya. Itu motivasi sebelum belajar, ya. Dengan begitu saya harap nanti siswa itu yang namanya belajar itu tidak boleh berhenti, karena belajar itu dilakukan sepanjang hayat, ya. Segala sesuatu itu bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu interaksi sosial. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Tindakan sosial. Nah, di dalam tindakan sosial itu ada materi lagi, yaitu yang namanya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini adalah bagian dari tindakan sosial. Nih, ya, tujuan pembelajaran kita 2, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan
konsep interaksi sosial di masyarakat dengan tepat melalui permainan secara berkelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan faktor-faktor pendorong interaksi sosial dengan fenomena sosial di sekitar mereka dengan tepat melalui permainan secara berkelompok. Ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran itu, ya, kegiatan kita secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama menganalisis ilustrasi dan video. Ya. Yang kedua adalah diskusi kelompok, yaitu mengerjakan LKPD. Ya. Jadi sudah saya bagi LKPD-nya dan kita sudah membagi kelompoknya. Kemudian yang ketiga, nah ini final ya. Nanti kita akan mengerjakan kuis ya. Mengerjakan kuis dan nanti untuk kelompok yang terbaik ya, saya sudah menyiapkan hadiah yang spesial ya, yaitu berupa 1 paket makanan ringan kualitas premium ya. Kemudian juga ada sertifikat penghargaan seperti itu ya. Jadi saya harap nanti apabila saya harap nanti semuanya berkompetisi ya dan dapatkan hadiahnya seperti itu. Dan tidak lupa kelompok yang terbaik pasti saya akan memberikan nilai tambah seperti itu. Jadi mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dapatkan hadiahnya dan dapatkan ilmunya sebanyak mungkin. Oke. Oke. Gambar apa itu? Nah, gambar seseorang atau orang-orang sedang menonton sepak bola. Oke. Apakah kamu pernah menonton pertandingan sepak bola dengan teman-temanmu di stadion? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum, tapi sebagian besar saya lihat di sini pernah semua ya. Oke, kemudian ketika kita nonton sepak bola, itu kan kita menonton pemainnya ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menonton pemain sepak bola sedang bermain di lapangan, nah itu kira-kira di situ kita bisa dikatakan melakukan interaksi apa bukan? Kita dikatakan melakukan interaksi atau tidak? Melihat orang main sepak bola. Nah, dikatakan melakukan interaksi apa enggak? Kenapa Isti kok tidak? Karena yang keras. ya karena nggak secara langsung, maksudnya nggak berhadapan. Tidak berhadapan. Oke, Lutza, coba. Itu bisa dikatakan melakukan interaksi apa enggak kira-kira? Tidak. Karena Seperti yang dipelajari di minggu kemarin, interaksi terjadi jika ada 2 orang atau lebih ya. melakukan komunikasi atau timbal balik. Oke, bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lutza. Oke. Nah, betul ya. Apakah yang dimaksud interaksi sosial itu ya? Coba ya, kita lihat ilustrasi di atas. Tadi yang dikatakan Lutza sudah bagus, sudah betul ya. Kita perkuat lagi di sini ya. Jadi di situ kita bisa melihat ada kegiatan tanya jawab ya. Itu ada dosen dengan mahasiswa. Bagaimana pendapatmu tentang kampus kita? Nah, kemudian si mahasiswa menjawab, menurut saya pelayanan sudah cukup bagus, namun bla 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 bla. Nah, ketika dosen bertanya, itu ada yang menjawab. Nah, itu interaksi apa bukan? Interaksi. Jadi ketika ada orang tanya, ada yang menjawab. Ya. Misalnya dosennya tanya tapi tidak ada yang menjawab, kira-kira interaksi apa bukan? Jadi interaksi itu apa? Bahasa simpelnya itu apa?
Ada aksi, ada reaksi. Ya, kayak gitu. Berarti interaksi itu apa? Ya, silakan Rehan. Adanya dua percakapan yang saling berhubungan. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Terus? Itu saja. Itu saja. Oke, ada yang lain? Kalau dikatakan interaksi, ketika kita itu berbicara, ya, itu ada yang menjawab. Jadi interaksi itu apa? Jadi interaksi itu apa sih? Interaksi sosial. Sebaliknya, ketika kita itu ngomong tidak ada yang menjawab, itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi. Nah, jadi interaksi adalah yang lain. Hubungan timbal balik. Betul sekali ya. Good, tepuk tangan buat Isti. Ya. Jadi yang dikatakan interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Timbal balik itu artinya apa sih? Saling terkait, saling memberi feedback. Ada pertanyaan, saya menjawab, ada pertanyaan. Seperti itu ya. Kemudian, ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah interaksi sosial itu bisa terjadi? Coba kita lihat ilustrasi di atas. Ada dua orang wanita sedang bertemu, kemudian ngobrol. Kira-kira interaksi itu terjadi jika ada apa dan apa? Coba silakan menjawab. Gak apa-apa, jawaban random gak apa-apa. Oke, ya berdasarkan interaksi di atas, ya kira-kira interaksi itu terjadi ketika ada apa dan apa sih? Coba Alvan. Yang keras, coba. Jadi interaksi sosial dapat terjadi karena adanya dua orang yang saling memberikan aksi dan reaksi sehingga menimbulkan sebuah percakapan. Oke, bagus, terima kasih. Jawabannya tepuk tangan untuk Alvan. Ada jawaban yang lain? Jika ada topik yang akan dibahas dan juga lawan bicara. Oke, bagus, terima kasih, tepuk tangan untuk April. Ada yang lain? Oke. Karena adanya hubungan timbal balik atau komunikasi antara dua individu atau lebih. Oke, terima kasih jawabannya, tepuk tangan. Oke, saya kasih ilustrasi lagi. Orang, ya, misalnya saya di sini. Saya itu ngomong sendiri. Nah, itu kira-kira terjadi interaksi nggak? Atau saya dengan Yasfif, ya, saya dengan Yasfif berdua tapi saling menangkap tapi nggak ngomong apa-apa. Terjadi interaksi nggak? Nah, jadi interaksi itu butuh apa dan apa sih? Komunikasi, betul. Satu lagi apa selain komunikasi? Ya. Jadi interaksi tadi apa? Yang pertama, butuh apa? Komunikasi. Satu lagi. Butuh apa sih? Orang yang melakukan interaksi kontak sosial. Betul sekali, good, very good. Butuh yang namanya kontak sosial. Terima kasih Joy atas jawabannya. Jadi, cara interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah saya dan Yasmin tadi contohnya saling bertatapan. Nah, itu kan sudah ada kontak.
tapi tidak berkomunikasi, tidak terjadi interaksi. Kemudian saya sendiri ngomong, ada komunikasi, tapi tidak ada lawan bicara atau tidak ada lawan untuk berkontak, tidak terjadi komunikasi. Makanya syarat interaksi sosial itu ada dua, kontak dan komunikasi. Ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan menonton video. Oke, simak baik-baik. Oke, ya itu tadi videonya. Ya, nanti kalian bisa menonton video. Bisa dipahami nggak videonya? Bisa. Oke. Coba saya jelaskan sedikit ya, karena tadi pakai bahasa Thailand, subtitlenya Inggris ya. Jadi itu tadi ya, ada bapak-bapak penjual makanan, terus melihat ada anak kecil yang dibentak-bentak oleh orang ya. Mungkin dikira dia mencuri atau gimana. Nah, bapak-bapak itu kasihan kepada si anak ini tadi ya. Makanya bapak-bapak itu tadi
ngasih anak kecilnya tadi itu obat dan makanan. Ya. Nah, setelah 30 tahun berlalu, ternyata si bapak ini ketika berjualan makanan, ya, bapaknya ini sakit, tiba-tiba jatuh, ya, kebulat. Ya. Tuh. Nah, terus kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ternyata biaya rumah sakitnya mahal, ya. Tapi kemudian tiba-tiba menjadi kenapa kok menjadi nol? Karena apa? Dibayar siapa yang membayar? Ternyata anak yang ditolong tadi itu adalah dokter. Ya, makanya tadi ditulis from siapa tadi? Aru Juntong. Nah, makanya itu tadi bapaknya itu tidak membayar, tapi malah digratiskan oleh dokternya. Karena dokternya itu adalah anak kecil yang bapaknya tolong 30 tahun yang lalu. Oke, ya, itu ya. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, ya, kita kembali lagi ke konsep atau hakikat interaksi sosial. Bapaknya itu tadi, ya, itu tadi kan melakukan interaksi dengan si anak, ya enggak? Ya. Nah, bapaknya tadi melakukan interaksi dengan si anak. Nah, orang bisa melakukan interaksi atau didorong keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya, ya, ketika bapaknya itu tadi mau menolong si anak, itu kira-kira ada dorongan apa sih dalam hatinya itu? Hati nurani ya. Hati nurani. Hati nurani. Terus simpati, good. Terus apa lagi? Kasihan. Empati bagus sekali. Ya, jadi seseorang itu terdorong hatinya untuk berinteraksi dengan orang lain itu karena biasanya ada rasa simpati dan empati. Ketika ada rasa kasihan, kok dia kasihan ya. Nah, rasa kasihannya itu mendorong si bapak itu tadi untuk menolong si anak. Nah, menolong si anak ini juga merupakan bentuk interaksi. Karena ada hubungan di balik. Nah, kira-kira faktor pendorong lain selain simpati empati itu ada apa saja sih? Nah, kira-kira orang itu mau berhubungan dengan orang lain itu didorong oleh apa saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, mengerjakan LKPD itu yang halaman 2. Ya. Nah, silakan diisi. Jadi silakan diisi, silakan didiskusikan. Itu kan ada pengertian interaksi, syaratnya, terus yang terakhir adalah faktor pendorong interaksi itu apa saja sih? Nah, tadi sudah ada yang jawab simpati dan empati. Kira-kira faktor-faktor yang lain itu apa saja? Bisa dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Ya, kalian bisa menggunakan buku, bisa menggunakan internet, ya, untuk mengerjakan tugas ini, ya. Kemudian mengerjakan tugas ini juga sebagai waktu kalian untuk belajar sebelum nanti kita akan melakukan kuis, ya. Jadi kalau setiap ketua kelompoknya itu
memberikan tutorial kepada teman-temannya atau materi supaya teman-temannya nanti lebih siap buat mengerjakan kuis. Karena memang nanti kita akan kerja sendiri, tapi nilainya itu akan nilainya itu akan digabung. Jadi tolong coba kita sekarang belajar bersama kelompoknya masing-masing. Nggak usah tegang, kita alami saja ya. Nggak usah tegang di depan kamera. Santai. Gimana, sudah menemukan faktor-faktor lain? Sudah. Apa saja itu? Simpati, empati, timbal balik, pengetahuan, topik percakapan, Sugesti, identifikasi. dan imitasi. Oke, bagus. Sip. Lanjutkan. Oke, coba saya lihat hasil pekerjaannya. Ya dibagi ya. Nanti ada yang cari ini, cari itu. Yang jelas nanti kalian harus semuanya harus tahu materinya. Ya. Terus ini pengertiannya belum ya? Ya. Nah, cara terjadinya interaksi sosial, komunikasi, terus kontak sosial. Oke. Ini mungkin bisa dirinci lagi, komunikasi itu apa sih? Kontak itu apa sih? Itu. Terus faktor-faktor pendorong, ada simpati, empati, imitasi, sugesti, dedikasi. Apalagi rasa percaya. Oke, coba nanti juga kalian pelajari ya di kelompok kalian. Simpati itu apa sih sebenarnya? Sugesti itu apa sih sebenarnya? Imitasi itu juga apa? Ya, biar nanti semuanya tahu. Oke. Oke, coba yang lain juga mencari ini faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ya, jadi nanti setiap orang itu juga harus belajar, ya, biar paham faktor-faktornya itu apa saja sih. Ya, jadi tidak cuma beberapa saja yang bekerja, tapi yang lain itu saya harap ini juga paham. Ini bagus sekali. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial, simpati, empati, imitasi, sugesti. Oke, coba ini direvisi nomor 3 dan 4 ini. Kira-kira ada nggak? Sugesti itu apa? Sugesti itu berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap dan kemudian pandangan tersebut diterima pelan. Contohnya apa? Sugesti. Contoh. Ada nggak sih orang itu tersugesti? Kayak Itu salah satunya. Ya. untuk Tapi sugesti itu tidak harus selalu berusaha hipnotis. Tapi kita itu terpengaruh oleh omongan orang itu juga merupakan bagian dari sugesti. Oke, ini sudah bagus. Cuma nomor 3 dan 4 ini coba direvisi. Ini ada 6 ya. Empati, imitasi, identifikasi, sugesti. Terus ada 2 lagi sebenarnya yang belum kalian ketahui. Coba selain nyari di buku, kalian juga nyari di cara terjadinya interaksi sosial juga
Saya kalau simpati itu apa sih? Itu simpati apa yang arti? Terus bedanya lagi apa? Simpati dan empati itu lebih dalam yang mana? Betul. Terus yang membedakan dengan simpati? Kalau empati itu diwujudkan dengan jadi empati itu diwujudkan dengan perilaku atau tidak. Ketika kita itu kasihan dengan orang, kalau sudah sampai ke empati, kita itu nggak cuma kasihan tapi ikut cuma merasakan tadi jadi simpati yang satu bedanya kalau empati itu lebih mendalam dan itu juga mendalam. Kalau imitasi ya. Kalau identifikasi, identifikasi itu apa? Identifikasi itu artinya sama, meniru juga, tapi dia lebih dalam lagi, lebih dari meniru tapi ingin menjadi sama. Oke. Imajinasi. Ini ada imajinasi. Coba dicek. Kalian tahu nggak sugesti itu apa? Identifikasi itu apa? Simpati apa? Coba sekarang kalian belajar. Sugesti itu apa sih? Motivasi itu apa sih? Coba belajar itu apa? Baca. Biar kan ada. Kalau antrian ada semua. Yang itu sepertinya ada coba lembar pertama ini ya. Ada barcode kan? Nah, kalau perusahaan nyari materi itu kalau kalian scan. Oke, jadi di LKPD itu ya ada barcode yang bisa kalian scan untuk membantu kalian mencari. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi di barcode itu ada di LKPD itu ada barcode yang bisa kalian scan ya untuk membantu kalian mencari materi. Dipahami ya, simpati itu apa, empati itu apa, contohnya itu seperti apa, motivasi itu apa, coba dipahami. Bisa.
Ini baru. Kalau identifikasi. Kalau panas nggak bisa semua. Pahami itu yang komponen. Belum masuk kita kapalnya itu terus kapal terus yang udah kapalnya jadi kelas 2036 ada proyek oh yang ini ya jadi kalau ada tadi buatannya dari dulu yang kesehatan buatannya kapal Imitasi motivasi sifat itu masa kasih kalau lepas rasakan apa yang dirasakan bedanya apa?
Bedanya kalau empati itu diwujudkan dengan perilaku. Imitasi apa? Barang imitasi tadi barang imitasi. Barang yang dicontohkan. Berarti imitasi itu. Ini orang meniru. Kalau identifikasi, ya, dalam arti yang lain. Imitasi identifikasi itu juga hampir sama dengan imitasi, cuma dia meniru lebih dalam. Kalau imitasi itu meniru, kalau identifikasi itu ingin menjadi sama, nggak cuma meniru, tapi ingin menjadi sama. Kalau sugesti, memberikan, kalau motivasi, dengan semangat atau bedanya apa? Motivasi dan sugesti itu kalau motivasi kadang pengaruhnya saya masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau motivasi itu yang lebih rasional. Komunikasi apakah semua harus ada komunikasi? Apa komunikasi? Proses penyampaian bisa. Kalau kontak kontak itu artinya menyentuh, tapi tidak semuanya yang tidak menyentuh itu terus dikatakan bukan kontak. Ada juga kontak. Kosong matanya harus kontak meja, kontak fisik. Belajar lagi biar kalian paham apa itu Oke, 5 menit lagi saya segera diselesaikan. Karena dia lebih dalam dari Kemarin
video sebutkan. Itu kayak senang gitu. Halo, otak-otak. Oke? Ya. 1 menit lagi pekerjaannya segera diselesaikan. Beli lah, tambah Play. Babi tak? beli lah, sandal. Apa itu? Fantasi, fantasi. Kalau kita sampai yang belakang ada beli Apa? Kemarin sudah beli slide. Ini apa? 9, 8, selesai. Baik, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sudah saya cek satu persatu setiap kelompok dan akan saya pilih. Dan akan saya pilih satu kelompok ya yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, saya lihat ini kelompoknya sudah bekerja dengan baik, sudah diskusi dengan bagus ya. Oke, kita persilakan untuk kelompoknya Aurel. Beri tepuk tangan kelompoknya Aurel. Sapi Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Saya Aurelia Nudian Saputri, absen 5. Saya Ferizani, absen 24. Saya Beta Basajida, absen 7. Saya Nadia Nisha Fitri, absen 23. Saya Firna Putri Widodo, absen 16. Saya Naifah Satya Raja Negara, absen 25. Di sini saya akan memberitahu pengertian tentang interaksi sosial. Menurut kami, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana ada aksi dan reaksi dari suatu individu atau kelompok yang saling memberi feedback. Jadi kalau misalnya tidak ada interaksi, kayak cuma lihat-lihatan doang, itu bukan termasuk interaksi sosial karena di sini mereka tidak memberikan komunikasi dan lain-lain. Dan kedua, syarat terjadinya interaksi sosial akan dijelaskan oleh Nafisa. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Komunikasi yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Yang kedua, kontak sosial yaitu bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat secara tidak langsung. Contohnya dengan telepon atau SMS atau media sosial. Lalu faktor-faktor pendorong interaksi sosial akan dijelaskan oleh Rita. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang 1, yaitu sugesti. Sugesti pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain. Kayak kita tuh disuruh diberi dorongan untuk apa ya? Gak usah. Kayak apa ya? Yang kedua, imitasi, yaitu proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku, penampilan, gaya dan gaya hidup orang lain. Tapi India. Yang ketiga, identifikasi, yaitu proses meniru perilaku orang yang cenderung dalam
reaksi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, lebih keras lagi suaranya. Yang kelima, simpati, yaitu situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan orang lain. Jadi kalau misalnya kayak lihat pengemis, dia merasakan apa yang dirasakan pengemis itu. Nah, kalau empati yaitu wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Kalau simpati itu lihat pengemis terus dikasih uang gitu. Good. Empati ya empati. Jadi menurut kelompoknya Aurel, simpati dan empati itu apa bedanya? Kalau simpati itu dari hatinya, kalau misalnya empati mungkin lebih ke tindakan. Oke, bagus. Oke, silahkan diakhiri. Sekiranya jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kami akan menutup presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah menyelesaikan presentasi, sudah menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang kita akan melaksanakan kuis, ya. Silahkan buka link di grup WhatsApp, silahkan dibuka. Kemudian kita bagi grupnya, ya, sesuai dengan kelompok yang ada di sini. Kita akan melaksanakan kuis ini menggunakan aplikasi Quizizz. Nanti skornya akan saya tampilkan live di proyektor, ya. Jadi kita bisa memantau sampai seberapa kalian mendapatkan skor seperti itu, ya. Oke, jadi silakan semuanya login dulu, diisi identitasnya. Turtle, squirrel, Rexes. Oke, semuanya sudah lengkap. Oke, ya. Coba sekarang semuanya bukunya ditutup. Nggak ada yang boleh buka buku atau LKPD-nya. Kita kerja secara jujur. Tidak boleh ada yang browsing. Intinya, nanti kalau ada yang berbuat curang akan segera didiskualifikasi. Oke, kita mulai ya. Oke, pertandingan sedang berlangsung dan sepertinya kelompok Turtles masih memimpin, diikuti tim Rexes. Wah, luar biasa sekali. Tim Rexes di runner up, diikuti oleh Squirrel dan Penguins. Oh, ternyata disalip oleh Panda. Kelompok Turtles tetap memimpin. Oke, posisi pertama masih diraih oleh kelompok Panda. Kelompok Turtle yang sudah selesai ternyata tertinggal. Masih ada kemungkinan kelompok Squirrel, Penguin. Ayo. Oh, ternyata kelompok Turtle sudah selesai. Apakah posisi kelompok Turtle masih bisa tergeser? Ya.
berusaha, masih banyak kemungkinan. Oke, ternyata pertandingan sudah berakhir dengan posisi pertama kelompok panda, kemudian posisi kedua kelompok turtle, dan posisi ketiga kelompok squirrel. Mana tepuk tangannya untuk kelompok panda? Ya, selamat untuk kelompok panda. Mana suaranya kelompok panda? Bagus sekali. Baik, kalian sudah menyelesaikan permainan Intersource Game ini dengan baik. Oke, selamat untuk kelompok panda. Good job. Kalian sudah berusaha dengan sebaik mungkin dan akhirnya bisa menjadi juara. Oke, baik. Sebagai apresiasi terhadap usaha pekerja keras kalian, saya akan memberikan hadiah ya, yang sudah kalian lihat di depan. Silakan kami semuanya. Oke, baik, atas usaha dan semangat kalian, akhirnya kalian bisa menjadi pemenang dari Intersource Game ini. Selamat, tepuk tangan buat kelompok. Sebagai apresiasi saya atas usaha keras kalian, saya serahkan hadiah ini kepada ketua komite sebagai perwakilan. Silakan. Selamat. Nyari. Oke, silakan. Kita sudah hari ini sudah melaksanakan pembelajaran. Coba saya tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Apakah belajar dengan berkelompok itu bisa membantu kalian untuk memahami materi? Bisa. Apakah belajar dengan menggunakan ilustrasi itu mempermudah kalian memahami materi? Ya. Bagus. Dan saya harap nanti kalian bisa terus semangat lagi memperbaiki apa yang belum kalian ketahui ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian buka buku paket halaman 104 ya, tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, kita akan minggu depan bertemu lagi dengan pembelajaran yang tidak kalah seru. Oke. Sebelum diakhiri ya, saya ada kata-kata pesan moral. Menjadi penonton memang menyenangkan, tapi ingatlah, kemenangan hanya akan diraih oleh seorang pemain. Artinya apa? Ya, jangan cuma nonton tok karena kalian seru, tapi ikut terlibatlah menjadi pemain atau menjadi pelaku utama dari kehidupan sosial kalian di masyarakat. Karena kemenangan hanya akan diraih oleh orang yang mau berusaha daripada hanya sekedar menikmati menonton. Oke, baik, pembelajaran saya akhir sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.